Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki harta yang melimpah. Hartanya itu ia dapatkan dari kemahirannya dalam berdagang. Hal itu terbukti kalau dirinya sedang melakukan kegiatan menjual dan membeli. Tidak perlu waktu yang lama, ia pun terkadang sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari berdagangnya itu. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah pada tahun ke-10 tahun Gajah, tepatnya pada tahun 581 Masehi. Umumnya lebih muda dari Rasulullah. Pada masa jahiliyah, nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 hari sesudah Abu Bakar Asy-Siddiq masuk Islam. Seperti orang-orang yang pertama masuk Islamnya, ia pun tak luput dari siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Abdurrahman termasuk orang yang menjadi pelopor untuk mengikuti ajakan hijrah Rasulullah. Di Madinah, Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Layaknya para Muhajirin lainnya, ia pun meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Sehingga setibanya di Madinah, ia tidak memiliki apapun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin al-Rabi al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Kemudian Sa'ad berkata kepadanya, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka pilihlah dan ambillah Saya juga memiliki 2 orang istri. Lihatlah salah satu yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalakkannya untukmu." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi, tunjukkanlah letak pasarmu." Maka ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga ia pun bisa berdagang. Di tengah kemiskinannya itu juga, kreativitas Abdurrahman muncul. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu untuk membeli tanah kurang berharga yang terletak di samping tanah sebuah pasar. Kemudian tanah tersebut ia petak-petakan secara baik. Lalu siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Apabila dari pedagang itu ada keuntungan, ia menghimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Alhasil, banyak para pedagang yang tertarik dengan penawaran itu, sehingga mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan
yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hal itu membuat keuntungannya pun berlipat, sehingga tak perlu waktu lama dirinya berhasil keluar dari kemiskinan. Selain dikenal pandai dalam berdagang, ia juga dikenal sebagai seorang yang ulet dan pemberani. Pada saat Perang Badar, Abdurrahman bin Auf berhasil membunuh salah satu musuh Allah, yaitu Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Keberadaannya itu juga ia tampakkan ketika di Perang Uhud. Ia tetap berperang walaupun banyak kaum muslimin yang lari. Jika sedang berjihad, ia pasti berdagang. Hal itu ia anggap sebagai suatu amal yang keberhasilannya diharapkan bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuletannya berdagang serta doa dari Rasulullah menjadikan perdagangannya semakin berhasil dan sukses. Meskipun sangat kaya raya, tetapi dirinya tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Keistimewaan dari Abdurrahman bin Auf adalah dirinya terkenal sebagai sosok yang dermawan. Bahkan beliau juga diberi sebutan sebagai manusia bertangan emas karena rajin beramal. Tak heran jika dirinya banyak dicintai para sahabat lainnya. Apalagi dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk Islam. Abdurrahman bin Auf meninggal ketika berumur 75 tahun. Ada juga yang mengatakan 72 tahun pada tahun 31 Hijriah. Namun, pendapat lain menyebutkan tahun 32 Hijriah. Ia dimakamkan di pekuburan Baqi yang diimami oleh Utsman bin Affan. Berdasarkan wasiatnya, ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa harta peninggalan Abdurrahman bin Auf itu ada yang berupa emas murni, sedangkan 4 orang istrinya masing-masing menerima harta warisan sebanyak 80.000 dinar pada saat itu. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Abdurrahman bin Auf yang pertama itu, beliau tidak dibutakan dengan harta. Yang kedua itu, beliau itu sangat dermawan demi membuat dirinya menjadi miskin. Yang ketiga itu, beliau rela berkorban demi membela Islam. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.